Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La ilaha قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pengurus, ketua DKM, dan juga ketua dari perjalanan touring yang perdana ini, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah SWT yang mana atas berkat rahmat serta limpahan kurnia juga pada sore hari ini kita telah sampai di puncak yang indah ini, dan perlu kita sadari sesungguhnya keindahan yang ada kita lihat, ada gunung, ada pohon, ada lembah, itu semuanya adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita adalah penikmatnya. Dan selawat pertanggakan salam kita persembahkan ke hariban Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Bapak Ibu, saya tidak ada rencana untuk berceramah, yang maunya ikut-ikutan aja tadi ini, pergi touring ini. Ya karena kita mungkin ada satu hobi, satu rasa, ya dari mudanya suka touring kan, jadi udah tua touring lagi, walaupun udah lansia tapi semangatnya tetap muda gitu. Tadi saya maunya pakai motor tadi, ada full tank bensin, tahu-tahunya agak kram sedikit ya. Alhamdulillah ada Pak Haji Amses, dia ada mobil kosong, tapi tidak mengurangi semangat ya. Insya Allah ke depannya kita akan adakan touring yang berikutnya. Namun di dalam touring ini perlu kita sadari bahwa sesungguhnya touring ini adalah tadabbur alam, itu melihat kebesaran Allah. Kalau kita ingin tahu Allah itu lihat alam semesta ini, Allah itu melebihi dari besarnya alam yang ciptanya ini. Jadi itulah yang patut kita sembah. Selain dari Allah, kalau kita sembah atau kita besar-besarkan, maka hukumnya adalah haram. Jadi orang yang mengatakan dia menyembah pohon, sesajen segala macam itu dilarang kita tahu ya. Di dalam Al-Quran dikatakan Allah hikmah Bismillah. Itu ujung ayatnya, jangan kamu musyrik kepada Allah. Musyrik artinya apa? Menyembah ciptaannya. Jadi di zaman Nabi Ibrahim dulu sudah terjadi, dia Nabi ini mencari Tuhan kan. Dilihatnya matahari bercahaya, itu Tuhan. Nah sewaktu sore itu matahari mulai tenggelam, ternyata bukan matahari Tuhan. Dia bintang berkedip, dari siang hari dia hilang, juga demikian pula. Lalu turun ayat menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah yang menciptakan semuanya itu, dan yang ciptaannya tidak wajib untuk disembah. Maka dalam rangka touring ini tujuannya adalah untuk memperkuat, menjalin silaturahmi kita antar umat beragama, ya umat Islam ya kan. Nah, terutama ini yang kita kan suku kita ini Minang semuanya kan. Kalau saya ini sedikit saya perkenalkan diri saya ya, biar lebih akrab lagi. Kalau saya itu dulu tinggal lahirnya di Solo pada tanggal 28 Februari 1969. Nah, tapi saya menetap di Parangpanjang
sejak dari kecil di Parang Panjang, SD, kemudian masuk pesantren kembali Parang Panjang dan melanjutkan Fakultas Muhammadiyah selesai. Dan sekarang ada itu apa namanya, memang kita tidak tahu tiba yang mau kita tempuh ya. Ternyata saya itu ditetapkan oleh Allah SWT untuk merantau ke Jakarta bersama saudara. Akhirnya sekarang ini saya bekerja di SMA Mulahayati Gongsi Raya Jakarta Timur. Nah itulah saya perkenalan. Kalau di sekolah anak-anak itu manggil saya Pak Yanto. Kalau di sini terserah, karena gelar juga nggak apa-apa. Gelar saya itu adalah Sultan Pemuncak, karena bapak saya itu namanya Basir Sultan Pemuncak. Kemudian yang bikin Mulahayati itu namanya Yan Danur Sultan Pemuncak bersama saudara saya itu Syakria Sultan Pemuncak. Ambo, masih orang awak masih orang awak. Tadi alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah SWT dalam satu wadah, satu agama, yaitu Islam, satu akidah dan satu kampung, satu suku. Kamu kumpul ilmu sedikit namanya kan. Bapak-bapak ini mungkin sukunya tu macam-macam ya. Ada suku Bang, tapi tetap satu, kita orang Minang ya. Kurang nama sanggah syarat sani. Ada syarat sani kita bubuh. Itu yang harus kita pegang ya. Kemudian ada sebuah ayat yang menyatakan innamal mu'minuna ikhwah wa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah bersaudara. Perbaikilah hubungan di antara kamu. Di perbaikan ini istilahnya kan saling menyatu, saling mendukung, saling punya rasa gitu kan, kasih sayang gitu. Kasih sayang, ibaratnya kita kan satu pabrik ya. Siapa bilang satu pabrik? Walaupun non muslim, walaupun agamanya beda, itu satu pabrik. Pabriknya siapa? Yaitu Nabi Adam alaihis salam. Satu keturunan. Kalau ada orang yang dia itu dari keturunan lain, itu bersalah. Tadi kan teori Darwin ini, manusia ini dari kera. Gagah itu dari kera kan? Pasti itu dari Nabi Adam itu manusia pertama. Tidak ada manusia pertama seperti Nabi Adam. Itulah kita. Di para yang mirip Darwin itu beda lagi. Jadi mari kita terusin ini. Sangat bagus sekali. Yang penting saya semua mengingatkan ya. Waktu touring ini kita usahakan nanti ada tempat yang bisa sholat berjemaah. Jadi jangan sholat itu masing-masing. Nanti touring kita ini malah touringnya digedein, agamanya hilang. Nah ini jangan terjadi ya. Nanti atau misalnya sini ada lapangan, atau kita gelar gitar untuk ke depannya kita ada gitar, sholatnya berjemaah. Kalau misalnya berhalangan ya itu tidak apa-apa, sholat kan. Sediakan mukena. Jadi memang agama itu harus kita pegang. Kenapa begitu saya katakan? Karena seluruh yang kita nikmatin semuanya ini, alam semesta ini itu belum seberapa insya Allah. Nikmat yang kita rasakan selama ini itu baru setetes air di nikmat Allah itu samudra. Kita ambil setetes, atau setetes itulah nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Mau sekaya apapun kita di dunia ini, mau asetnya banyak, mobilnya mengkilat, istrinya banyak, punya istana, punya pulau, itu di mata Allah setetes air yang berada di lautan. Makanya kita tidak harus sombong, kita harus tawadu, harus rendah hati sesama kita dan juga lebih tawad. Kenapa kita tuh bersujud? Karena rasa rendahnya kita di hadapan Allah, tersujud. Kenapa kita membaca Allahu Akbar? Karena Allah itu maha besar, besar segalanya. Kita banyak sekarang ini membesarkan yang lain-lain. Ada acara dikit, ada sholat, ada ini, apa namanya, kepentingan sifatnya masih bisa kita itu meninggalkan sholat di bahasa bahaya. Kapan kita mengganti sholat itu? Bisa nggak diganti? Bisa nggak dibatal? Nah ini harus kita. Apakah di alam kubur nanti mengganti? Tidak bisa. Nanti di dalam surat sejarah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Rabbana absarna sami'na farji'na na'mal shalihan inna muqinun. Yang artinya, kalaulah kamu melihat manusia sudah berada di alam barzakh itu, dia minta kembali ke dunia. Apa tujuan kembali? Na'mal shalihan.
untuk beramal soleh. Terutama kita ini orang yang banyak duit, tapi kikirnya selalu pikirnya bersedekah gak mau, bayar zakat gak mau, teman pelit, itu sangat berbahaya sekali. Kemudian sholatnya dihilangkan. Akhirnya sembahyang ini karena sudah melihat surga dan neraka di alam barzakh itu, maka dia minta kembali. Farja'na na'mal solihan inna muqinun. Kami telah melihat Allah, kami telah mendengar ya Allah. Kami yakin sekarang, kembalikan kami ke dunia. Walaupun 5 menit, kami akan melaksanakan sholat dengan sungguh-sungguh tepat waktu, dan kami akan pergi berhaji, kami akan membayar zakat, kami akan bersedekahkan seluruh harta kami ke dalammu. Maka Allah, terlambat waktu. Bukankah saya sudah berikan waktu yang panjang itu 70 tahun? Masa 70 tahun itu dari sejak kita balik sampai 70 tahun, kita mempersiapkan diri kita untuk kampung akhirat. Apakah kita persiapkan untuk masa depan kita di dunia ini saja? Sementara akhirat kita abaikan. Pengabaian itu sudah banyak. Kita tuh lagi sibuk. Allahu Akbar, masih aja kerja. Ntar ini kalau yang tukang bangunan misalkan, dan saya lagi berumuran ini, ntar aja sholat ya, sekalian mandi nanti. Nah kapan sholatnya? Udah telat sholat. Sedangkan sholat aja itu sudah kena kita neraka. Bahwa idul lil muslimin, neraka bagi orang yang lalai dalam sholat. Lalai gimana? Lalai dalam waktu sholat. Tapi kalau kita tepat waktu sholatnya, bisa memelihara waktu sholat, kita akan mendapatkan surga Firdaus. Amin. Bapak, Ibu, siapa yang ingin di sini masuk surga Firdaus? Mau? Semua saya mau. Surga itu ada berapa tingkat? 7. Berapa? 7. Benar? Yakin 7? Ya. Siapa yang bilang 7? Tunjuk tangan. Saya. Coba satu. Tahu saya. Siapa yang bilang 7 dan siapa yang bisa bilang surga itu 8 tingkat? 8. 8 ya? 8 tingkat surga itu. Ya kan? Neraka berapa tingkat? 8 juga. Neraka 7. Dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, surga 8, neraka cuma 7. Lebih 1 ya. Nah, surga paling tinggi apa namanya? Firdaus. Hah? Firdaus. Iya. Itu fasilitasnya wah, luar biasa itu daripada surga yang pertama kan? Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan. Yang pertama apa nama surga paling bawah apa? Nama surganya? Surga Khundi. Itulah surga yang ditempatin oleh Nabi Adam sewaktu dia di surga dulunya. Surga paling bawah itu. Nah, siapa yang nempatin surga paling bawah itu adalah orang-orang yang terakhir masuk surga. Ini udah pada masuk surga, tinggal dia sendiri neraka itu biasa. Dia masih ada iman walaupun sebesar biji zarah yang ditarik oleh Allah ke surga. Sampai punggungnya masih terbakar, lari-lari. Sampai di pintu surga dilihat di surga itu sudah penuh, padahal belum. Lalu dibilang sama Allah kepada yang mau masuk surga, maukah kamu saya berikan ganjar surga 10 kali indahnya dunia. Sekaya-kaya manusia terkaya di dunia ini 10 kali lipat, itulah surga kan? Yang tempat itu surga paling bawah, apalagi paling atas. Kalau bisa kita kan yang paling atas ya. Kalau paling atas kan lebih bagus dan bersama dengan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syaratnya apa untuk masuk surga yang di atas itu? Pertama, khusyuk dalam sholat. Buka surat Al-Mu'minun, surat 23 ayat 1 sampai ayat 7, itu dijelaskan. Yang pertama khusyuk, yang kedua terjauh dari perkataan yang sia-sia, yang ketiga amanah, yang keempat menepati janji, yang kelima tidak melakukan yang di luar agama, masih perzinaan, tidak boleh, memelihara kemaluan maksudnya. Kemudian yaitu itulah orang-orang yang akan nanti mewarisi surga Firdaus. Itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini dapat menggugah semangat kita dalam tadabbur alam,
Tadabbur alam itu tidak dilarang oleh agama. Boleh. Nabi Muhammad sendiri pernah juga dia tadabbur alam ya. Dia hijrah dari mana ke mana itu kan sangat jauh sekali. Itu tadabbur alam. Namun dalam tadabbur alam itu, dalam touringnya itu, beliau baginda Rasulullah SAW itu touring itu setiap dia mampir dia sholat. Bahkan dia dirikan musola atau masjid. Sampai sekarang itu ada masjid yang terbengkalai itu di Arab kan, yang belum selesai. Bekas dari baginda Nabi Muhammad SAW. Dan touring yang terbesar Nabi Muhammad apa? Siapa yang tahu di sini? Touring Nabi Muhammad yang terbesar. Ada yang tahu nggak? Samirat. Apa? Samirat. Isra. Bener gua. Coba biar touring itu jangan main-main. Oh. Nabi Muhammad itu berangkat Mekah itu dengan tubuh dan jasadnya. Bukan ruhnya saja, tubuh dan jasad. Melihat surga dan neraka. Itulah kehebatan Nabi Muhammad dibandingkan dengan Nabi yang lain. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Demikian dapat sampaikan dari program. Mohon maaf bila kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.